Shalom, selamat pagi, Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 6 Desember 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Nungaro au o Tuhanku, rumah Tuhanmu ai di bagas ingananmu, lusni rohanu suri, sama hati rohaku, bain majoro. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 65 ayatnya yang ke-5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Di dalam bahasa Batak dikatakan, mertua mahalak na pinilitmi, jala nilwasmi dumonok, mangingaton akka alamami. Say pasabam ma rohanami, binahin ni hinadenggan ni bagasmu, jorom nabadiai. Demikian firman Tuhan. Amanginang firman ini merupakan bagian dari puji-pujian dalam peribadahan, di mana kita langsung dapat memahami tadi, langsung dapat mengerti ada rasa sukacitanya, ada rasa kebanggaan tersendiri dari pemazmur itu ketika dia bisa berada di dalam momen ibadah, Karena tidak semua orang dapat mengalami ibadah itu. Amanginang bahkan sampai saat ini, tidak hanya dari mulai zaman bangsa Israel di tanah Mesir, di padang gurun, orang-orang Kristen mula-mula, bahkan sampai saat ini kita tahu bahwa pemujian terhadap Allah Bapa itu melalui ibadah-ibadah kita, baik di gereja, itu masih mengalami gangguan. Di Indonesia juga iya, di berbagai daerah di luar negeri juga iya. Jadi masih banyak orang-orang percaya yang mengalami kesulitan untuk dapat masuk ke dalam peribadahan. Maka untuk itu di sini pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ada dua makna yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi adalah karena memang tidak semua orang bisa mengalami peribadahan dengan damai, dengan khusyuk. Ada orang-orang yang akan mengalami gangguan dari pihak-pihak luar yang tidak menginginkan peribadahan kepada Allah Bapa, yang menjadi pembenci ibadah orang-orang percaya. Begitu. Itu faktor yang pertama, karena ada tantangan, ada halangan dari orang-orang luar. Yang kedua adalah dari perasaannya si pemazmur itu sendiri, dari pengimanan si pemazmur itu sendiri. Ketika dia berada di dalam altar bait suci itu, ketika dia bisa masuk ke dalam wilayah tempat ibadah itu, dia mengalami keagungan yang dari Tuhan, dia mengalami kenyang secara jasmani atau dipuaskan secara rohani, kenyang secara rohani atau dipuaskan secara rohani yang dia alami begitu ketika dia memasuki ibadah itu. Ada perasaan seperti itu yang terjadi. Maka dia memuji Tuhan untuk itu. Inilah perasaan berbahagia itu ketika kita berada di dalam peribadahan. Ketika Yesus Kristus telah menyelamatkan orang-orang
setiap orang di dalam dosanya, setelah Yesus Kristus menyelamatkan orang dari dosa-dosanya, amanginang kita dikatakan bahwa peribadahan itu tidak lagi dibatasi oleh ruang atau bangunan atau menyembah Tuhan itu harus di gunung ini atau harus di tempat itu. Maka kita tidak lagi membatasi kehadiran Tuhan ada di dalam ruang atau gedung tertentu, tapi kita akan memuji Tuhan dengan roh dan kebenaran. Begitu kita akan memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka kita bisa memakai segala tempat, termasuk rumah kita, kamar kita sendiri, sebagai tempat pemujian kita kepada Tuhan, dan di sana pun kita akan dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Tapi lebih daripada itu, kita akan masuk ke dalam komunitas orang percaya, itulah gereja. Itu kenapa tetap kita perlu peribadahan di dalam gereja, karena di tempat itu kita selain berkomunikasi dengan Allah, kita juga dapat berkomunikasi dengan orang-orang percaya. Karena adalah pembohong orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, tetapi dia tidak mengasihi sesamanya. Adalah pembohong orang yang mengatakan dia mau bersekutu dengan Allah, sementara dia tidak mau bersekutu. Dia mau bersekutu katanya dengan Allah yang dia tidak lihat, tetapi dia tidak mau bersekutu dengan manusia yang terlihat, atau sesama orang-orang percaya yang terlihat. Begitu. Maka peribadahan kita adalah lebih pertama dimulai ketika kita masuk ke dalam komunitas orang-orang percaya. Di sana kita akan berjumpa dengan Allah melalui komunitas kita itu, dan itulah rasa kebahagiaan itu. Biarlah kebahagiaan itu juga kita rasakan amanginang di dalam setiap peribadahan kita, di dalam setiap komunitas orang-orang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Engkau telah berkati kami ya Bapa dari masa-masa yang lampau sampai pada hari ini. Engkau anugerahkan satu lagi hari yang penuh sukacita bagi kami. Untuk itu kami mohonkan ya Bapa, Engkau yang sertai segala aktivitas kami, perjalanan kami, pekerjaan kami, rencana kami sepanjang satu hari ini. Kami bersukacita ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kepada kami bahwa untuk berada di dalam peribadahan kami, di dalam altar-Mu adalah rasa yang membahagiakan bagi kami. Untuk itu kuatkan kami ya Bapa, untuk dapat selalu melangkahkan kaki kami ke dalam persekutuan, peribadahan yang disediakan oleh gereja-Mu. Biarlah kami juga mengalami kebahagiaan itu Bapa ketika kami masuk ke dalam setiap ibadah kami di dalam komunitas-komunitas orang percaya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.